teman-teman, sekarang hari Minggu tanggal 21 kita bakal berangkat ke Singaraja. Dan ini lagi bareng Turabayu dari K2 dan Gauri. Kita bakal ngeliat Manik Bumi hari ini untuk instalasi interior. Dan kita kedatangan tamu spesial dari Banjar Kedaton ya. Yang ini penekak, kalau dibilang penekak yang orang yang menjaga tiang bendera di sana. Penekak tiang bendera. Mon. Oke, kita berangkat teman-teman. Let's go. Oh, ada ibu-ibu nyebrang, hati-hati. Jadi Kamu kelih. biasa kita sebagai insan duniawi jangan pernah melawan ibu-ibu ya, kita harus mengalah tuh. Itu udah kodratnya ya gitu. Oke, back to pembahasan. Jadi hari ini kita bakal nginstal tempat gudang penyimpanan. Jadi ada rak-raknya. Jadi kita bakal gunain multiplek dengan rangka besi ya, Turah ya? Ya. Rangka besi. Rudi sudah berangkat jam 6 pagi tadi ke Singaraja. Dan kita baru berangkat jam berapa nih? Jam 8 kita baru jalan. Dan katanya si Rudi udah sampai di Bedugul. Tapi ada satu permasalahan juga. Kameramen saya ketinggalan baterai. Ya, kita bakal ngambil baterai dulu ke Tabanan ke tempat si Yogi. Ayo. Oke, kita lihat aja perjalanan kita nih. Oke teman-teman, kita udah dekat sama tempat usahanya Yogi, tempat laundrynya. Kita bakal ngambil baterai yang ditinggalkan oleh Pak Adi, kampret. Jadi ini benar-benar menyusahkan ya, tapi ya namanya prosesnya dijalanin. Kita cari baterainya dulu. Mana nih? Sundari ini kayaknya. Oh iya, tuh namanya Yogi. Ini nih. Asik. Ini baru bangun nih. Orang kain ini. Ini sudah kok dikebus, Bo. Asik. Buka baju ini, jalan terus. Oke, kita jalan dulu. Ya. Ayo. Barang ke aku kalau nak kebok. Saya baterai, Bang. Bocah sih ya. Oke. Nungguin ini. Baterai baru. Kita mau cari kopi dulu. Pak Jun. Tai hai look nih, no. Kita mau beli kopi dulu. Supirnya udah ngantuk nih. Apa ada nggak usah nih? Guys, kopi guys. Kopi ini tempat langganan kita kalau mau ke Singaraja. Jadi kita mampir ke sini untuk cari kopi dulu sebelum kita lanjutin kerjaan. Sambil main Mobile Legend. Apa kalau orang? Jadi bos K2 minumnya susu ya. Karena dia ya bisa kecil kurang bahagia. Makan susu. Setelah perjalanan melelahkan dan penuh kekonyolan tadi, akhirnya kita sampai di Mani Bumi. Jadi K2 Custom di belakang bersama special guest Pak Temon. Jadi kita udah sampai di Mani Bumi teman-teman. Kita bakal cek gimana progres interiornya dan gimana pekerjaan Pak Andre untuk renovasi perbaikan. Oke. Pelan-pelan nih, hati-hati. Slow. Aman? Oke. Nah, saya bakal jelasin sedikit mengenai desain yang sedang kita kerjakan untuk di bagian interiornya. Jadi antara Gauri dengan Manik Bumi udah banyak proyek-proyek yang udah kita kerjain. Tapi itu masih sifatnya eksterior, seperti bagian pagar keliling, untuk gapura depan. Ini proyek interior pertama yang kita submit dan akan diproses untuk mereka. Jadi saya bakal jelaskan sedikit untuk desainnya. Kita desainkan ini udah lumayan lama.
Dan ini awalnya menggunakan material kayu pinus dan besi holo, dimana kita paint atau kita cat dengan warna hitam. Ukuran ruangannya lumayan luas ya, 4x4 dia. Jadi dengan material kayu pinus dan kombinasi besi ini ternyata budgetingnya terlalu over budget. Jadi biaya yang melebihi dari budgeting Manik Bumi. Jadi kita putuskan untuk tetap bentuknya seperti ini, tapi materialnya kita switch. Kita menggunakan besi siku saja, itu lebih sederhana dan lebih murah. Dan menggunakan papan multiplex tanpa finishing untuk rak-raknya. Jadi ini kalau didesain kita perhatikan, ini denahnya. Jadi di pojok itu ada rak, dua sisi juga kanan kiri ada rak lebih tinggi dan besar. Setelah itu di sebelah pas banget kalau kita masuk, itu full ruangannya udah ada rak, dan di bagian tengahnya itu ada rak yang freestanding seperti ini. Ini kita switch aja materialnya, kita rubah menggunakan multiplex dengan besi siku. Kurang lebih itu untuk desainnya. Kita lihat gimana si Rudy dengan anak buahnya, tentu saja dengan pimpinan K2 Custom di lapangan proses kerja. Seperti biasa, kota Singaraja panas luar biasa. Kayak salah kostum sih, pakai baju hitam, bener-bener panas banget di sini. Jadi kita udah cek kondisinya, barusan kita lihat di mana pekerjaan tim K2 Custom. Ya. Timnya lagi di mana sekarang? Kebetulan kita lagi makan siang, udah jam 12, tenaga lagi istirahat. Ya kita sampai di sini jam 12 ya, karena tadi terlalu banyak bercanda di jalan. Tapi yang pasti tenaga kerja kita udah lebih awal di sini tadi, dari jam 6 ya, Pak Rudi udah jalan. Dan Pak Andre kayaknya udah selesai pekerjaan renovasinya. Jadi kita lewatin jam makan siang. Nanti setelah itu baru kita bakal nge-review gimana pekerjaannya. Sekarang kita mau ke pantai nih, mau cari makan. Pak Andre lagi berenang dia. Kepanasan dia di Singaraja tuh, lihat tuh. Hey. Jadi hari ini kita nggak bisa nyelesain semua pekerjaan untuk di bagian interior pertama. Nanti Mas Rudi yang bakal di sini. Oke, Pak Rudi? Mas Rudi bakal ngelanjutin pekerjaan interior untuk K2 Custom. Jadi kita sekarang bakal balik ke Denpasar, tapi untuk pekerjaan fisik udah selesai. Oke, kita lihat nanti hasil akhirnya gimana. Dengar? Yang bagus loh besok. Oke? Siap. Wah, ini keluar di YouTube ntar nih. Bro, yuk. Go back to Denpasar. Pak Rudi nginep di Singaraja karena pekerjaanmu tidak selesai.
sudah jam 6:30 dan kita belum sampai Denpasar, belum juga sampai Bedugul. Dan semakin gelap nih. Jalan ekstrim guys. Oh, ya guys, jalan ekstrim guys. Jadi seperti yang udah kita lihat di lapangan, kondisinya kita nggak bisa selesai satu hari ya. Ada beberapa hal yang harus kita setup ulang atau kita perbaiki di situ. Jadi proses pengerjaan ini 2 hari, sedangkan kita harus balik ke Denpasar. Jadi tim operasional dari K2 Custom stay di situ sampai pekerjaan ini selesai. Dan setelah itu selesai, Rudy sebagai pimpinan lapangan sudah mensubmit ke grup kita di K2 Custom untuk gimana kondisi di lapangan setelah itu selesai. Jadi teman-teman, saya bakal kasih lihat videonya. Kita nggak sempat ke lokasi, jadi kita perlihatkan gimana kondisi setelah selesai. Jadi ini videonya. Nah, ini penggunaan besi siku dengan multiplex, teman-teman bisa lihat di gambar. Untuk freestanding displaynya, untuk storage, display storage, jadi semua itu sudah kita bereskan. Bagian jendela sudah terlihat. Ya, kurang lebih itu untuk proses pengerjaan gudangnya. Ini sebenarnya baru sedikit bagian yang kita kerjakan dari keseluruhan interior bangunan. Oke teman-teman, kurang lebih itu yang bisa kita sampaikan untuk pekerjaan interiornya. Sebenarnya kita punya banyak plan ya bareng Manik Bumi untuk urusan interior ataupun bangunannya. Nah, terkendala pandemi ini, kita harus tunggu dulu kondisi membaik dan kita bakal setup banyak hal di situ, seperti bangunannya, kitchennya, ada villa dan ada, kalau nggak salah itu bakal ada tempat study dan macam-macam. Oke guys, thank you for watching. Stay tune di channel Gauri dan kita lihat bagaimana perkembangan Manik Bumi dengan Gauri ke depannya.